Ustaz Dr. Erlang Sabidi, kami persilakan Faliyatul Maskurah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Enggak ada yang jawab, saya jawab sendiri. Pada berdosa Anda. Bismillah. Kurang dekat Ustaz. Ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumin din wa ba'du. Insyaallah hari ini akan kita bahas tentang permasalahan mudharabah. Mudharabah berasal dari kata daraba yadribu. Apa arti daraba yadribu? Apa? Memukul. Siapa yang mau dipukul sekarang? Tak ada, Ustaz, betul, enggak ada. Ya. Darbu fil ardi itu artinya memukul di bumi. Maksudnya artinya melakukan perjalanan di muka bumi Allah. Ini dari asal katanya. Melakukan perjalanan di muka bumi. Perjalanan di muka bumi namakan darb fil ardi. Allah mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara min. Kata Allah, sebagian manusia ada yang melakukan perjalanan di muka bumi mencari rezeki Allah Azza wa Jalla. Itu dari kata daraba fil ardi. Berjalan di muka bumi Allah mencari rezeki. Dan memang seperti ini. Beli barang di suatu daerah dari sumbernya, daerah di sana banyak terdapat barang tersebut. Kemudian dibawa ke daerah yang barang itu dibutuhkan dan di sana tidak ada sumber barang tersebut. Ini bagian dari cara mencari rezeki Allah Azza wa Jalla. Yang sering saya contohkan di Irian Jaya ada yang lebih mahal dari emas. Emas kilo berapa? Hah? 500 juta. Oh, enggak mahal emas kalau gitu. Enggak jadi saya contohnya. Tapi kalau emas di Irian Jaya, di Freeport, Taman Freeport itu berapa harganya? Orang koteka itu nggak ngerti kan itu harganya tinggi. Ngerti nggak mereka? Yang datang orang dari ribuan kilo. Datang pakai pesawat ke sana ngambil, kemudian dibawanya ke tempat yang mahal harganya. Ya. Ini bagian dari darb fil ardi. Dan Allah memuji. Bahkan Allah lebih prioritaskan dalam menyebutkan dalam kitabnya yang mulia tentang orang yang melakukan perjalanan bisnis dibandingkan orang yang melakukan perjalanan jihad. Kata Allah, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah.
Sebagian orang melakukan perjalanan berpindah satu kota ke kota yang lain dalam rangka berbisnis berdagang. Sebagian orang berpindah satu kota ke kota yang lain dalam rangka untuk berjihad fisabilillah, mempertaruhkan nyawanya. Lebih Allah sebutkan, prioritaskan penyebutan orang yang berbisnis. Jelas? Jelas atau tidak? Jelas. Karena jihad, dengan berjihad itu dia mempertahankan agama Allah dan menegakkan agama Allah. Tapi dengan berbisnis dan berdagang, dia mempertahankan nyawa orang antara ada dan tidak. Di daerah seperti daerah Mekah, di situ ada padi, ditanam ada padi? Tidak ada. Tapi di sana makan orang apa? Beras atau korma? Beras atau korma? Siapa yang pernah umroh? Ibu pernah umroh? Pernah. Di sana makan korma atau makan beras, Ibu? Hah? Nasi bukan beras. Pintar, Masya Allah. Iya. Tapi saya tanyakan, ada di situ sawah? Siapa yang membawanya ke sana? Para pedagang. Para pedagang. Kalau tidak ada mereka, nanti orang di sana nggak makan beras. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Maka jasa para pedagang Allah dulukan daripada berjihad. Wa akharun yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dalam kasus terjadi bencana alam, kalau tidak ada pedagang datang ke sana menjual makanan ya yang siap dimakan, apa yang terjadi? Kelaparan, wabah penyakit dan kematian. Ya atau tidak? Ada salah seorang yang bertanya waktu live di Roja, Ustaz, saya biasa dagang makanan. Suatu ketika terjadi banjir dekat rumah saya. Saya menjual ke sana, tapi orang menjual dengan harga tinggi semuanya. Bolehkah saya juga ikut menjual dengan harga tinggi atau saya mending nggak jualan, Ustaz? Kata saya, nggak ada masalah Anda tidak jualan. Dan yang lebih baik lagi kalau Anda kasih mereka gratis. Iya atau tidak? Saya nggak mampu, Ustaz, tapi saya mau bisnis juga. Kalau Anda mau bisnis, boleh Anda taruh harga seperti yang lain naruh harga lebih tinggi daripada saat-saat biasa. Apakah namanya bukan mencekik orang yang sedang bencana? Enggak, Anda nggak mencekik, Anda ngasih nasi ke dia biar dia hidup. Kalau mencekik kan mati dia, ya atau tidak? Hah? Allah Ustaz. Maka dikatakan musibah bagi suatu kaum, keuntungan bagi kaum yang lain. Ya, bagi tukang jual nasi ini di hari-hari biasa penjualannya dikit dan harga biasa. Ketika terjadi bencana musibah bagi orang, penjualannya naik, harganya tinggi, kaya raya. Dia halal atau tidak bagi dia? Halal. Jelas Anda itu. Dan mudharabah itu secara bahasa. Mudharabah secara istilah bagian dari akad musyarakah, syirkah. Kalau kemarin kita mengatakan syirkah, dua orang bersepakat menggabungkan modal, ada uang yang di store dan menggabungkan kerja. Kalau mudharabah tidak, dia memang bekerja sama juga, tapi dari salah satu pihak hanya modal saja, dari pihak lain hanya pengelolaan atau kerja saja. Ya, satu punya modal banyak, tapi dia tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman, tidak punya waktu terkadang untuk mengelola dananya sendiri. Yang satu punya kemampuan profesional dan bisa dipercaya dan serta amanah dan punya cukup waktu untuk mengelola, tapi nggak punya modal. Ya,
Ini namakan akadnya adalah mudharabah. Sebagian para ahli fikih mengatakan bahwa akad antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi membawa perniagaan Khadijah. Akadnya apa? Apa? Mudharabah. Yakin? Berarti mudharabah ada sebelum Islam ada. Ya. Memang iya, betul, nggak ada masalah. Emang iya. Akadnya mudharabah. Ya. Seperti yang kita jelaskan kemarin tentang akad salam. Udah belajar kita salam kemarin? Salam ada sebelum Nabi ada atau setelah Nabi ada? Sebelum Nabi Adam? Sebelum Nabi ada. Apa buktinya, Ibu? Langsung nunduk. Oh, buktinya Ibu nunduk. Oh, bukti Bapak-bapak. Buku silakan menanti yang tipis. Yang dilakukan oleh Abdurrahman. Salah. Apa yang dilakukan dia? Salam. Yang kemarin. Saat Abdurrahman. Salah. Yang lain. Karena sudah ada dalam bahasa orang Arab dari dahulu. Salah. Buku yang besar kalau gitu, buku yang besar. Saya pikir mudah, sebenarnya kan sudah saya jelaskan. Saya pikir gampang, terlalu susah. Buku yang besar. Dua. Ada yang berani? Buku yang besar dua, yang kecil satu. Masya Allah, ini kayak
sendiri, skemanya terserah. Nanti MBA, ada Pak Ari Ferianto dari MBA dari Inggris, dosen di Unpad Ekonomi. Ada Pak Emil juga, beliau MBA-nya dari Jepang, eselon 3 dia di Kementerian Keuangan, bisa membantu Anda. Dan ada teman-teman yang lain yang punya background dari syariah juga, ya, teknisnya pun bisa mereka bantu juga. Dengan demikian tidak ada alasan untuk mengatakan begini kami mencari harta tanpa mengatakan karena kami nggak tahu yang benar. Sekarang tak mau benar karena tak mau belajar. Jelas mudharabah ini sekarang cut dik, kalau anak kemana-mana cut. Sekarang anak kemana ngomongnya baik. Definisi mudharabah yang sudah disampaikan, saya bacakan lagi supaya memperjelas jelas. Mudharabah kedua, sirkah dalam mencari keuntungan dengan harta dari pihak rokmal dan pekerjaan dari pihak mudharib. 3. Kesepakatan pembiayaan dengan mudharabah. 3.1 boleh membuat kesepakatan dengan sesuai dengan kerangka umum atau muzatirah MOU dalam membuat akad pembiayaan dengan akad mudharabah dengan jumlah dana tertentu selama waktu yang diketahui untuk melaksanakan kesepahaman tadi berdasar akad mudharabah secara khusus dan kontinu. Lengkap aja langsung ke yang bab selanjutnya, akad mudharabah. Akad mudharabah. Sampai sini ada pertanyaan? Kita mulai. Terus sekarang pertanyaan tentang ini dulu ya, nanti pertanyaan yang umum. Akad mudharabah. 1. Akad mudharabah sah dengan lafaz mudharabah atau qirad atau muamalah. Jelas. Jadi mesti mudharabah. Ini uang saya serahkan, tolong mudharabahkan. Ini uang saya serahkan, tolong qirad. Ya. Dan seterusnya. Cukup ini uang kamu kelola, jual beli barang, kemudian keuntungannya kita bagi. Kerugian dibagi atau tidak? Siapa bilang tidak? Silakan ambil. Enggak, tidak. Silakan bayar, bukan ambil. Kenapa tidak? Keahlian dia tidak menyatakan modal. Salah. Kerugian itu salah, Pak. Yang punya modal cuma satu orang. Diserahkan kepada orang punya amanah, punya keahlian. Kalau terjadi kerugian akibat di luar kemampuan pemegang amanah, yang pengelola tidak menanggung. Pengelola tidak menanggung Kerugian terhadap tenaga. Berarti dia menanggung atau tidak? Ambil yang kecil, Pak. Ambil yang kecil, Pak. Saya jelaskan. Yang kecil. Dia tidak menanggung kerugian rupiah. Karena dia modal dia yang diserah. Si pengelola, si pemilik modal menyerahkan rupiah. Si pengelola modal dia tenaga. Tenaga ini senilai rupiah atau tidak? Iya. Kalau dia kerja upah sudah dapat uang dia. Sekarang dia kelola uang Anda setahun gak dapat apa-apa dia. Kalau dia umpamanya nunggu toko duduk aja gitu kan gini aja. Berapa gajinya sebulan minimal UMR?
Berapa UMR di sini? Kan baru berapa UMR? 23. Sekarang dia bukan duduk aja, dia pergi ke Bukit Tinggi, cari barang, cari yang murah, kemudian beli sana, bawa ke Pekanbaru, jual sendiri. Setahun seperti itu. Dari modal yang Anda kasih 300 juta, di akhir tahun tinggal 250 juta. Apakah harus bayar lagi dari 50 juta? Padahal tadi kalau dia duduk kayak patung gitu aja, dapat 2.300.000. Sekarang udah mutar-mutar dia, 0 dia dapat. Harus nambah lagi dia 50 juta lagi. Bilang ke yang punya uang tadi, kamu mas cuma rugi 50 juta. Saya kalau duduk kayak patung aja, saya setahun gaji 2.300.000. Tapi patungnya patung orang yang punya profesional tentu beda dengan patungnya ini. Minimal gaji dia untuk melatih 7 juta. 7 kali 12 berapa mas? 84. Mas cuma rugi 50 juta, saya 84 juta. Harusnya mas bayar lagi ke saya sebanyak 17 juta agar imbang, impas. Mau nggak sekarang yang punya modal? Oh ya udah kalau apa, sabar, kamu rugi tenaga aja kalau gitu. Paham antum? Paham ibu? Kata siapa? Tidak rugi-rugi dia. Jelas? Tarik. Poin 2. Disyaratkan bagi kedua pihak memiliki kecakapan, tauqi, memberi kuasa, dan tawakul yang memberi kuasa, maka tidak akan sah kecuali dengan kesempurnaan kecakapan kedua belah pihak atau orang yang mewakili mereka. Terus. Poin 3. Pada dasarnya akad mudharabah tidak mengikat. Iya, artinya kedua belah pihak, pemberi modal dan pengelola, orang-orang yang sudah mempunyai kamil ahliyah, balik, berakal, tidak bodoh, cerdas dalam mengelola harta dan seterusnya. Apakah disyaratkan muslim? Tidak. Pemodalnya boleh non muslim, pemberi modal, pengelolanya boleh muslim, dan sebaliknya juga boleh. Pemodalnya muslim, pengelolanya non muslim boleh. Yang penting amanah si pengelolanya. Kalau enggak amanah, habis uang Anda. Terus. Pada dasarnya akad mudharabah tidak mengikat. Siapa saja dalam kurung dari kedua belah pihak berhak untuk membatalkan akad ini kecuali dalam 2 kondisi. 1. Jika mudharib telah mulai menjalankan usahanya, maka mudharabah berubah menjadi akad yang mengikat sampai pada waktu tandif hakiki. Dalam kurung barang yang sudah diuangkan sama dengan likuidasi atau hukmi. B. Jika kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan batasan waktu, maka salah satu anggota tidak boleh mengakhiri mudharabah sebelum waktu yang telah disepakati kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ya, paham ini? Saya serahkan uang kepada B 100 juta. Dia menjual apa tadi? Kambing. Jual beli kambing. Mau Idul Adha Ustaz. Idul Adha sekarang. Jual beli sapi, mau rendang apa ya nak? Sapi atau kerbau? Sapi, mau Idul Fitr berarti jual beli sapi dia. Orang sini kan rendang, harus mesti kan ya ada rendang Idul Fitr. Dia beli sapi. Saya serahkan 100 juta ke dia. Belum lagi masuk Idul Fitr, masih Ramadan. Saya bilang ke dia, Mas, saya sekarang mau Ramadan, mau umroh, saya sama anak istri, sama mertua, sama orang tua. Serahin dong uang saya sebanyak 75 juta untuk bayar biaya umroh. Boleh? Boleh? Kok nggak boleh? Kan tidak mengikat. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Dia tidak mengikat kecuali dibuat di awal bahwa perjanjian, kata yang pengelola, dia mungkin sudah pengalaman atau pernah terjadi, dia bilang, Pak Ustadz, iya saya mulai bisnis jual beli sapi, tapi
kita closingnya nanti di bulan Syawal, di akhir Syawal kita closing. Artinya sudah kelihatan untung ruginya, ya, karena udah lewat penjualan sapi puncaknya untuk Ramadan tadi, akhir-akhir Ramadan, ya atau tidak? Ya, ketika itu saya tidak boleh. Atau dia baru kemarin saya serahkan dibelinya sapi sudah semuanya. Sekarang saya minta lagi, yang ada sapi Ustaz. Uang Ustaz nggak ada. Kalau mau silakan jual Ustaz sapi sendiri, dapat uang Pak Ustaz. Boleh itu? Boleh juga. Ya boleh kan? Tadi saya serahkan uang dirubah dia jadi sapi sekarang. Kalau saya minta sekarang yang ada sapi. Kalau mau silakan umroh pakai sapi. Bisa kan? Bisa, tinggal bilang ke tukang travelnya, saya bayar pakai sapi ya. Kan bisa. Ini juga pengen mungkin sapi betina apalagi. Jelas ini? Kecuali ada kesepakatan. Kalau kesepakatan tidak boleh salah satu pihak. Ya. Dalam mazhab Malikiyah tidak. Bila telah berubah dari bentuk barang, dia menjadi mengikat. Di awal iya, saya serahkan pagi ini uang 100 juta, dia menjual beli sapi. Ya. 2-3 hari saya telepon. Gimana? Udah jadi beli sapinya? Belum Pak Ustaz. Oh, alhamdulillah kebetulan. Saya mau cabut uang saya sekitar 795 juta. Saya mau umroh sekeluarga. Boleh? Boleh. Paham? Boleh kan karena uang saya. Artinya kan sudah ada bayangan dari si pengelola bahwa dia akan butuh sekian dari dana yang 100 juta. Kemudian ketika akan dibutuhkan barang, dia menarik lagi modalnya, artinya kan ada kekecewaan dari si pengelola, tentunya bakal berkurang. Kita tidak sebuah kezaliman. Kalau nggak dia serahkan ke saya ada kekecewaan, nggak jadi umroh Ramadan yang pahalanya sama dengan haji bersama Nabi. Bukankah sebuah kezaliman dia nahan uang saya? Coba jawab. Sekarang uang saya atau uang dia? Ada ikatan bisnis di awal. Saya jawab uang saya atau uang dia? Uang pemilik modal. Bukan uang saya. Bukan uang Pak Ustadz, ya bukan. Uang pemilik modal, betul. Uang pemilik modal. Karena uang dia berhak ngambil kapanpun juga. Paham? Kecuali mengikat. Kalau tadi kan tidak diikat dari awal. Kan dia baru 3 hari saya telepon, saya tarik lagi, hak saya. Kalau dia tidak mau, bisa nggak saya bawa dia ke hukum positif? Saya panggil polisi ngurusin, bisa nggak? Bisa. Secara syar'i bisa, secara legal hukum juga bisa. Paham? Dia tidak mengikat. Kecuali dibuat mengikat. Daftar notaris mengikat selama sekian. Itu iya. Saya pun tahu diri. Paham? Ustaz, jadi kan closingnya akhir Syawal. Waktu uang dibelikan sapi itu. Kalau ada kesepakatan. Oh. Kalau sudah beli sapi itu sudah memulai usaha ya. Iya, Masya Allah. Baik, terus. Mudharabah termasuk kategori akad amanah. Mudharib adalah orang yang diamanahi harta mudharabah yang ada di tangannya, kecuali jika ia menyelisihi syarat-syarat akad amanah dengan perbuatan hal-hal yang melampaui batas pada harta mudharabah, atau lalai mengurus harta tersebut, atau menyelisihi syarat-syarat mudharabah. Bila salah satu hal ini ia lakukan, maka mudharib menjadi bertanggung jawab terhadap modal, bukan lagi akad amanah. Ya. Saya serahkan uang 100 juta beli sapi. Ya. Saya tahu dia orangnya amanah. Ya. Dan dia beli sebaik-baiknya sapi. Ternyata Ramadan masih sekitar 2 bulan lagi. Kalau sekarang sapi kan masih murah. Ya. Ternyata 1 minggu setelah itu mati 1 ekor sapi. Seminggu setelahnya mati 1 lagi. Saya bilang, Mas, katanya kamu profesional. Kok dalam 2 minggu mati 2? Ini 4 minggu mati 4. Habis Ramadan gak dapat apa-apa kita.
Ya, kemarin saya keburu-buru belinya Ustaz, terlalu gegabah segala macam. Berarti ada unsur kelalaian atau tidak? Tanggung mas kerugian. Berarti Anda, gara-gara Anda uang kita hilang, jasa Anda tidak dapat apa-apa, uang saya hilang. Tapi kalau dia bilang, ya namanya manusia Ustaz, saya sudah demi Allah, saya sudah mengeluarkan seluruh kemampuan saya yang saya miliki untuk memilih sapi yang terbaik selama pengalaman saya. Tapi kan jangankan nyawa sapi, nyawa Ustadz, nyawa saya pun saya nggak tahu. Ya atau tidak? Bagus dalilnya. Hah? Oh ya deh kalau gitu. Wajib dia mengganti? Tidak, karena akadnya akad amanah. Paham? Paham itu? Baik. Cuman sekarang permasalahannya biasanya yang ribut dalam mudharabah. Kamu ngomong aja profesional, rugi mulu. Apakah karena unsur kelalaian, sibuk mengurus bisnis yang lain, atau memang karena takdir Allah? Tapi kalau ada unsur kelalaian, punya bisnis satu lagi dia, sehingga di sini kurang fokus, ya, memang dua-duanya ada ininya, ada karyawannya. Tapi fokus dia berkurang karena bisnis ini baru mulai dijalankan, butuh perhatian lebih besar. Ya atau tidak? Dengan demikian yang di sini dia anggap sudah settle, dia biarkan begitu saja, ternyata terjadi kerugian. Ya. Ini harus dia tanggung. Ketika terjadi kerugian, biasanya pemilik modal apa yang dikata dia? Kamulah lalai. Ya atau tidak? Lalu pengelola apa jawaban dia agar dia nggak mengganti kerugian? Saya sudah maksimal, ya atau tidak? Sengketa atau tidak jadinya? Bagaimana penyelesaiannya? Silakan, buku yang menengah menanti Anda. Silakan, bagaimana penyelesaiannya? Secara kekeluargaan itu bukan penyelesaian. Enggak ada secara kekeluargaan penyelesaian. Yang lain? Mudharabahnya selesai. Dia sengketa, mudharabah selesai. Selesai pakai apa? Pakai di ujung pedang, bukan? Yang lain? Sukarela, mana mau orang sukarela merugi? Dia kan bilang sudah maksimal saya kerja. Kata si ini enggak, kamu lalai. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pengadilan. Betul, silakan ambil satu buku. Silakan Pak, saya memang pengadilan. Ustaz pengadilan ya. Di Batam beliau sekarang, atau ada Pundang Medan ya. Ada nama Ustaz dulu teman kuliah saya di Libya, pengadilan namanya. Takut salah seorang teman dia nelfon ke ibu teman itu di Pekanbaru. Assalamualaikum Bu, ada Ustaz si Fulan. Dari siapa ya? Dari pengadilan Bu. Jam 12 malam dari pengadilan nelfon, gemetaran ibunya. Enggak, nama saya pengadilan Bu, maaf nama saya pengadilan. Saya mau ngomong sama Ustaz si Fulan, teman saya di Jakarta. Ya, satu pengadilan, satu lagi. Anda ke pengadilan sekarang, berapa biaya pengacara, berapa lama proses di sana, berapa habis uangnya, mungkin lebih besar daripada keuntungan ganti rugi dari teman tadi kalau dia mengganti. Hah? Sama tadi kekeluargaan. Enggak, yang lain? Hah? 50-50. Hah? Apa? Tidak belakang. Tidak. Tidak. Yang putih. Dihitung modalnya, Ustaz. Sebentar. Saya sebutkan jawabannya jujur Anda. Kalau saya terbaik jawab itu, tapi langsung cut aja ke depan. Tunjuk tangan kalau betul seperti saya. Disumpah yang si pengelola, demi Allah, saya tidak lalai. Dan ingatkan kepada dia bahwa akibat kalau dia sumpah ternyata sebetulnya tahu lalai, tapi agar dia nggak ganti sumpah demi atas nama Allah, katakan kepada dia, ini namanya yaminul ghamus.
engkau pakai nama Allah untuk mencuri, mengambil harta orang dengan tidak halal, lebih berbahaya daripada pencuri biasa. Karena pencuri biasa nggak pakai bismillah dia mencuri rumah orang kan ya, pasti nggak pakai bismillah kan ya. Kamu mencuri pakai bismillah, pakai ayat Allah, pakai sumpah nama Allah untuk menghalalkan harta orang. Siapa yang terbayang seperti itu silakan ambil hadiahnya. Oh ya. Nggak ada. Biasanya kalau polisi Arab begitu. Pernah saya sama beberapa teman ambil S2 di Riyadh, waktu itu kita umroh berkeluarga bareng pakai mobil sendiri. Mobil dia itu butut, di bawah kecepatan 100, ada 100 itu nggak kuat mobil dia. Alhamdulillah mobil saya juga sama-sama bekas tapi masih kenceng jalannya, bisa di atas 100 ya. Di sana kan kecepatan luar kota 120, di atas 120 terekam oleh apanya, CCTV-nya, nanti masuk ke komputer dimanapun polisi penjaga tersebut. Ketika melewati satu pos polisi diberhentikan. Yang saya nggak diberhentikan, teman belakang diberhentikan. Tadi kamu kecepatan kamu 120 lebih, kata dia. Kata teman saya, mobil saya ini, kata dia, mobil tua, 100-nya nggak bisa, kok 120? Itu yang terekam sama kami, kata mereka kan. Kamu harus tanda tangan surat denda, nanti bayarnya jalan, nggak ada masalah, jalan aja, jalan nanti bayar di bank, pakai ATM bisa, ya. Enggak, kata dia, coba tanya, saya mundur kan teman saya ini, teman saya berhenti, saya mundur, terus coba tanya teman saya itu ke mobil lebih cepat di depan saya, kok nggak kerekam? Iya, dia enggak, kalau dia mah di pasar 120, kalau kamu terekam mau diapain? Kan nggak mau tahu ya, saya polisi Arab itu kan. Aduh. Terus kata polisi, udah gini aja, kamu bersumpah atas nama Allah bahwa kecepatan kamu tidak sampai 120, ya, habis itu jalan. Baik polisi di sana. Lalu nak pikir-pikir, masa ana pakai nama Allah cuma gara-gara 120 real denda, mending saya bayar denda aja, kata dia, dari pakai nama Allah nanti kualat. Ya kan, ternyata iya. Bahaya nggak konsekuensinya? Hanya menolak 120 real, denda 120 real, kecepatan 120 real, denda di atas 120 km per jam. Ya udah, saya bayar aja Pak, kata dia, daripada saya masalah nanti. Nah, ya udah, selesai. Maka kalau ada ribut-ribut seperti itu dalam mudharabah, suruh dia bersumpah atas nama Allah, ingatkan akan bahayanya. Jangan kalau kamu Muhammadnya memang lalai, kamu bersumpah, sebaiknya jangan. Udah, saya ikhlaskan aja. Tapi kamu jujur. Kadang orang bawa sombong gede kepalanya, nggak mau juga. Enggak, saya nggak lalai. Demi Allah. Pak, hati-hati. Nanti kamu sekeluarga naik mobil mati semua, baru tahu loh. Baru diam dia. Oh iya. Baik, gitu caranya. Gampang kan? Alhamdulillah. Siapa yang terbayang tadi? Terbayang cuma satu. Ada yang terbayang tadi jawabannya sumpah? Nggak ada yang terbayang? Paling gampang kan urusannya, nggak perlu bawa ke pengadilan, nggak habis pakai pengacara. Bagaimana kalau dia nggak takut sumpah, Ustaz? Ya, silahkan, buku pilih yang besar boleh juga. Bagaimana caranya lagi? Enggak. Ada waktu-waktu tertentu yang sumpah itu mustajab. Di antara ba'dil asar, kata Allah Azza wa Jalla, sampai pun ahli kitab Yahudi takut dia kalau disumpah setelah waktu asar. Itu waktu mustajab. Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di hari Jumat setelah asar. Itu waktu yang mustajab. Kan Rasulullah mengatakan bahwa di hari Jumat ada satu waktu yang bila seorang hamba berdoa pada waktu itu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang mengatakan waktu itu. Sebagian mengatakan waktunya setelah waktu asar. Dan ahli kitab paling takut, orang Kristen, orang Yahudi, kalau dia macam-macam suruh dia bersumpah setelah sholat asar. Baik. Masih kurang juga, suruh bawa mushaf di kepalanya.
Boleh. Baik. Terus jenis-jenis mudharabah. Mudharabah terbagi dua, mudharabah mutlak dan mudharabah muqayyad. Yang pertama, mudharabah mutlak dalam kurung tidak terbatas. Adalah pemilik modal memberikan kuasa kepada mudharib untuk menjalankan usaha mudharabah tanpa dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Maka mudharabah menjalankan usahanya dengan otoritas penuh, dan hal tersebut karena ia adalah orang terpercaya, amanah dan pengalamannya. Dan juga termasuk mudharabah mutlak jika pemilik modal berkata kepada mudharib, kerjakanlah terserah kebijakanmu. Perkara mutlak walaupun luas akan tetapi tetap terbatas, yaitu dengan selalu melihat kemaslahatan demi mewujudkan maksud dari mudharabah itu sendiri, yaitu mendapatkan keuntungan, dan harus menjalankan usaha sesuai dengan kebiasaan yang ada, dan di dalam medan bisnis berinvestasi sesuai dengan objek mudharabah. Iya. Ada dua bentuk mudharabah. Ada mutlaqah, ada muqayyadah. Muqayyadah itu dia tentukan, ya karena ini mau Ramadan, penjualan sapi, harga sapi tinggi nantinya. Nih, kamu beli sapi, nanti jual. Ya. Kemudian kalau sapinya Anda tahu namanya dari sapi mana yang bagus biasanya, yang disukai oleh orang? Lampung, Australia, Bali, mana lagi? Tinggi enggak? Pakumbuah. Iya lah Pak. Pakumbuah. Sapi Pakumbuah. Kayaknya baru dengar saya. Sapi Pakumbuah. Betul Pak. Terkenal enggak? Banyak iya sapi di situ, betul banyak. Tapi terkenal apa tidak? Bagus dagingnya, panjang umurnya, kuat melawan penyakit. Wallahu a'lam. Ya, kalau dia tahu, dia syaratkan sapi A, B, C, ini namanya muqayyadah. Kalau mutlaqah dia bilang nih uang 100 juta, terserah. Anda mau jual beli baju juga boleh. Ramadan biasanya peningkatan baju busana muslim akan tinggi. Ya, atau hewan juga boleh, ya. Seperti Ibn Abbas ketika dia menyerahkan dana ke seseorang, uang kepada seseorang untuk dikelola, dia mengatakan silahkan jual beli barang, tapi jangan jual beli kabid, hewan, karena hewan risikonya tinggi mati. Ya. Bila Anda bawa barang, jangan melewati lembah, karena risiko lewati lembah tinggi. Ya, namanya lewat di lembah, datang hujan dari atas kan gak kelihatan, tahu-tahu airnya boom ke bawah semua, habis harta dia. Itu yang beliau syaratkan. Maka bila syarat dilanggar, ternyata terjadi kerugian, dia yang nanggung. Ini guna tujuannya. Tapi kalau syarat terlalu banyak, pengelola juga lelah, tidak dianggap keahlian dia. Lihatlah, ya, kalau yang membahayakan modal perlu disepakati, perlu disyaratkan. Kalau tidak, jangan terlalu sempit. Ini namakan mutlaqah. Silahkan kalau menurut engkau pas waktunya, mau mulai start bisnis, menurut Anda busana lebih bagus daripada hewan, silahkan busana. Tapi kalau menurut Anda start waktunya lebih bagus hewan daripada busana, silahkan hewan. Ini namanya mutlaqah. Terserah dari mana Anda ambil hewan sapinya. Mungkin biasanya Pakumbuh bagus, murah, dan kualitas dagingnya bagus, disukai oleh orang-orang Pekanbaru. Tapi sekarang mungkin Itijah atau orientasi orang Pekanbaru beda lagi. Sekarang yang bagus sapi Bali kata dia. Ya, malah menurut dia enggak, tadi disarankan Pakumbuh. Kalau dia tetap lakukan, mungkin keuntungannya enggak terlalu besar. Lebih tinggi sekarang keuntungan Bali, langsung dia ambil dari Bali, itu mutlaqah boleh dan lebih baik kalau orangnya adalah orang yang amanah dan profesional. Karena memang syarat akad ini adalah akad amanah. Baik. Jelas? Ada pertanyaan seputar ini? Ustaz, kalau seperti itu tidak kontradiktif dengan yang kemarin ya.
Kalau kerjasama itu harus 2 orang kemudian sama-sama memberikan modal. Kalau yang ini kan sepertinya dari si pemilik modal memberikan amanah ke seseorang yang punya keahlian. Iya, sekarang kan temanya beda. Bukan, saya tidak melihat. Kemarin temanya musyarakah, dua-duanya menyerahkan uang dan dua-duanya ikut mengelola. Boleh, tapi sekarang satu punya uang banyak dan tidak punya waktu dan keahlian untuk ikut mengelola. Satu punya keahlian tinggi dan waktu yang banyak tapi pas tidak ada modal atau modalnya sudah terpakai untuk bisnis yang lain. Jadi seperti itu tidak salah, karena kemarin saya ingin bertanya. Tidak ada yang salah, cuman mana yang Anda sukai dan Anda butuhkan. Kalau Anda suka yang pertama, silahkan lakukan yang pertama. Tapi tidak semua orang seperti Anda. Kalau Anda suka yang kedua, silahkan lakukan yang kedua. Tapi tidak semua orang seperti Anda. Masing-masing diberikan kebebasan. Luas agama Allah. Cukup? Yap. Terus. Ya, Ibu. Koperasi termasuk mudharabah. Cukup kasih ke Ibu itu. Koperasi apa maksudnya nih, Ibu? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Salam terima. Yang ingin saya tanyakan, apakah koperasi itu termasuk mudharabah? Coba kita tarik definisi mudharabah, kita letakkan ke situ. Kalau di sini ada koperasi simpan pinjam yang Simpan pinjam bukan mudharabah. Mudharabah itu tadi beli barang satu tempat jual ke tempat lain. Kan tadi beli sapi ke Payakumbuh buah dijual di Pekanbaru. Modal dari si A, si B yang jual beli. Kalau koperasi jual beli barang dia atau uang ke uang aja kerjanya. tergantung pinjaman uang ada. Kalau kita mau barang juga bisa, misalnya pengen beli rumah gitu. Beli rumah ke koperasi. Iya, mereka menyediakan unitnya, kita bayar sendiri. Mereka menyediakan rumah. Iya. Atau ngasih uang. Kita bisa pilih rumahnya, terus mereka bisa membelikan rumahnya terlebih dahulu. Terus kita bayar dia setiap bulan bisa. Antara kita dengan dia ini jual beli. Kita sebagai anggotanya. Kita yang beli, kita anggota juga. Ya. Berarti mana mudharabahnya? Berarti modal dari kita, rumah tuh kita juga. Sama-sama. Sama-sama dengan siapa? Sama istri, sama suami. Kenapa Ibu? Apakah mudharabah? Dia tidak mudharabah. Akadnya itu banyak akadnya dia. Ketika kita nyerahkan uang simpan pinjam, kita nyimpan, dibolehkan minjam, ya kan? Pertama kita harus menjadi anggota terlebih dahulu. Untuk jadi anggota apa yang harus kita serahkan? Uang. Bentuknya simpanan atau hibah atau pinjaman atau permodalan. Pinjaman atau permodalan. Kalau permodalan rugi-rugi, untung-untung. Pernah ada perjanjian kerugian dalam koperasi? Harusnya perjanjiannya ada rugi atau tidak? Kalau tidak berarti bukan investasi, bukan namanya mudharabah. Kalau tadi kan siap Ibu jadi nol uangnya. Siap aja dan selama ini tidak pernah ada. Padahal sering dia rugi. Berarti tidak dijamin dia kerugiannya. Bukan mudharabah akadnya. Paham? Paham Ibu? Aku. Ini akadnya. Koperasi itu uang simpanan pasti kembali atau tidak? Ya? Pasti. Berarti akad. Untung rugi perusahaannya pasti kembali. Seperti di bank. Ya atau tidak? Maka akan mudharabahnya bohong-bohongan atau mudharabah yang tidak sesuai syar'i, berubah menjadi akad pinjaman, dan karena ada pertambahan menjadi riba. Kan ada pertambahan dalam akad koperasi kan ya, dapat sahur kan sekali setahun ya.
Ya, sisa hasil usaha riba sahur, sisa hasil usaha riba ya. Jelas Ibu. Terus ya. Di poin 3 Pak Ustadz, di sini ada MOU. Di situ ada kata-kata dan MOU juga menentukan skor dividen dan jenis jaminan yang akan diserahkan oleh mudorib untuk menjaga bila terjadi hal-hal yang melampaui batas. Ya. Nah, seandainya mudorib tidak punya jaminan, apakah itu diperbolehkan? Boleh. Berarti wakalah kepercayaan. Bukan wakalah kepercayaan. Akadnya tetap akad amanah. Tapi kan kita katakan tadi, ketika dia tidak amanah, disumpah dia kan ya terjadi kerugian. Iya, dia memang terjadi kerugian dan disumpah dia. Tapi kalau dia tidak punya jaminan diserahkan kepada Anda, kan repot Anda ngambilnya. Tentu harus pakai menggunakan polisi atau pengacara, kan repot. Tapi Anda minta, Anda serahkan juga. Saya serahkan modal 100 juta kepada Anda, tolong serahkan surat tanah Anda. Nilainya berapa sekarang? 100 juta juga atau 110. Ini tidak akan saya eksekusi kalau rugi, kecuali kalau Anda lalai. Paham? Kalau hitungannya profesional dan kerjanya profesional maksimal, ternyata rugi, ini ambil surat tanah kamu kembali. Ya. Tapi siapa yang menjamin 100 juta itu dia lakukan dengan amanah? Ternyata Anda tahu 100 juta itu dia pakai buat beli mobil pribadinya, atau dia beli rumah satu lagi, nikah lagi, dia 3 kali lagi. Masih ada kesempatan 4 kan ya? Habis 75 juta biaya nikah. Dengan itu bangkrut dia. Gimana Anda cara narik uang lagi? Kalau ada jaminannya tinggal dijual, ambil uang Anda. Kalau terjual lebih, kembalikan sisa ke dia. Paham? Itu maksud jaminan tadi. Boleh. Bukan dieksekusi ketika rugi, tapi ketika kerugian akibat lalai. Terus ya, Ibu mau tanya boleh deh? Enggak? Tanya sih. Sebentar lagi tanya jawab sih. Bisa. Terus satu poin lagi terakhir tadi sudah sempat disinggung, setelah ini dipersiapkan untuk pertanyaan. Jaminan dalam akad mudharabah. Pemilik modal boleh mengambil jaminan yang cukup dan layak dari mudharib dengan syarat pemilik modal tidak mengeksekusi jaminan tersebut kecuali bila terjadi tindakan melampaui batas, mengurangi atau menyelisihi syarat-syarat akad mudharabah. Nah, ini yang pertanyaan jawab tadi, paham? Silakan untuk selesai tanya jawab, nanti jam 9:30 kita akan break. Bismillah, langsung aja. Yang udah di depan mic langsung, jangan taruh menawar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak terkait juga dengan ini. Jadi pertanyaan saya adalah terkait dengan investasi reksadana, Ustaz. Di dalam reksadana itu kan ada manajer investasi yang kita percaya sebagai orang yang memiliki kecakapan untuk memilih saham-saham yang misalnya masuk dalam Jakarta Islamic Index. Nah, apakah dalam hal ini bisa kita katakan juga sebagai akad mudharabah? Karena dia bukan akad mudharabah, tapi wakalah bil istismar. Saya mewakilkan kepada dia untuk mengembangkan uang saya. Ketika kita yakin bahwa dia memilih saham-saham Jakarta Islamic Index yang mungkin diantaranya ada menggunakan modal kecil daripada 50% dari bank yang riba, apakah masih diperbolehkan juga Ustaz untuk kita investasi di reksadana? Kalau diperbolehkan, ini masalah fatwa Dewan Syariah Nasional. Menurut mereka, sebuah perusahaan dengan pinjaman modal riba di bawah 50%, 49% itu syariah, sahamnya boleh dibeli. Berarti dia mengatakan riba 49% syariah. Ya atau tidak? Ya, ambil kaidah ini, terapkan pada seluruh dosa besar. Apa yang terjadi? Zina 40% syariah. Syirik 47% syariah.
mencuri 47% syariah. Betul? Bagaimana kaedahnya? Akan jadi lucu dan akan dipermalukan oleh syaitan. Syaitan pun ketawa, bodoh banget sih katanya. Iya atau tidak? Saya iblis gak berani ngomong seperti itu, bahwa zina 49% halal, bahwa syirik 49% halal. Cukup. Maka jangan percaya dengan mereka. Mereka membuat standar seperti itu, standar yang salah. Maka dengan demikian uang Anda akan diputar ya dengan para yang haram juga. Berarti ketika saya lihat dalam laporan tahunan yang memang dia menggunakan modal dari bank ini, mending ditutup. Yang murni bisa Anda beli sahamnya di Jakarta Islamic Index tadi, tidak ada laporan keuangannya pinjaman riba, nol. Tidak ada dalam anggaran dasarnya bahwa perusahaan dimungkinkan meminjam dengan cara riba. Jangankan walaupun nol pinjaman ribanya, karena sedang ada modal sekarang atau sudah ada untung, ya. Tapi ada saja pasal dalam anggaran dasarnya bahwa perusahaan dibenarkan untuk meminjam riba, lalu Anda beli, berarti Anda pemilik perusahaan ini. Berarti Anda menyetujui anggaran dasarnya. Allah mengharamkan riba, Anda menyetujui, sudah berdosa. Baik, jelas. Allah berfirman. Ibu. Assalamualaikum. Saya bekerja sama seseorang sebagai pemilik modal, dianya, dan saya sebagai pengelola. Ya. Dalam akad perjanjian. Pengelolaan objeknya jual beli barang atau barang. Jual beli barang. Jual beli barang. Beli. Dia sebagai pemilik modal 100%, ya. Dan saya sebagai pengelola. Ya. Di akad perjanjian MOU yang ditandatangani bersama, di situ disebutkan bahwa pembagian laba adalah 65-35, 65 bagi dia, 35 bagi saya. Kendala yang terjadi adalah ketika perhitungan laba, di mana ketika saya menerapkan sistem akuntansi perhitungan laba, dikatakan itu tidak syar'i. Saya nggak tahu di mana letak tidak syar'inya. Dan ketika saya katakan apabila ragu dengan sistem perhitungan saya, mari kita ke lembaga akuntansi yang independen, saya bilang gitu. Tetapi dia menyatakan bahwa itu juga tidak syar'i. Saya bingung jadinya yang mana yang syar'i. Nah kemudian katanya dia menelpon Ustaz dan mengkonfirmasi bahwa yang syar'inya adalah seperti ini. Jadi ketika diuraikan rincian yang punya saya itu dicoret-coret, di situ disebutkan bahwa laba bersih diperoleh dari laba kotor setelah dikurangi HPP misalnya, kemudian dikurangi dan hutang Ustaz. Jadi selama ini misalnya dia membeli barang, kan banyak tuh hutangnya. Iya, hutang belum laba. Belum kembali modal kalau hutang belum dibayar. Jadi laba kotor itu mengurangi semua hutang-hutang. Akhirnya saya yang terhutang kepada dia untuk membayar, bukan laba lagi Ustaz. Tidak ada kewajiban Ibu membayar. Karena pengelola. Karena gini Ustaz, selama perjalanan waktu selama 6 bulan saya pegang Ustaz, alhamdulillah minimal laba kotor adalah asetnya dihitung? Asetnya dihitung Ustaz. Masih terhutang juga? Jadi modal kan stok awal ditambah pembelian selama 6 periode itu, 6 bulan itu, kemudian dikurangi ditambahi dengan ongkos kirim dan sebagainya kan Ustaz. Akhirnya ditemukan situ namanya harga pokok perolehan. Ibu, ini terlalu teknis. Nanti hubungi saja Mas MBA ini. Nanti dia tetap rujuk ke saya. Sekarang saya tanyakan di mana kan lembaga yang bisa menghitung secara satu itu, Ustaz? Ini MBA ini. Karena waktu itu saya ke klinik akuntansi katanya juga nggak cari, jadi saya bingung. Itu klinik akuntansi situ duduknya. Ini MBA di depan. Klinik akuntansi di belakang. Jelas Ibu. Iya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ustaz, di sini di poin 8.2 disebutkan bahwa pada dasarnya tidak boleh menggabungkan keuntungan mudharabah dengan upah. Namun jika akad mudharabah dengan upah. Ya, akad mudharabah dengan upah. Ya, sepertinya kemarin udah dalam musyarakah kemarin nggak boleh dihubungkan dengan upah kan ya? Nah, sama juga. Nah, misalnya kondisinya satu orang jadi investor. Dia begini, akad mudharabah ini risiko tinggi tapi laba bagi kedua belah pihak tinggi. Tapi risiko tinggi. Si pengelola bisa jadi dapat keuntungan besar, bisa jadi dapat nol.
Kalau takut, ya, loh gimana keluarga saya makan segala macam. Ya udah, jangan ambil akad ini, Anda penakut. Ya, ambil akad yang aman dan nyaman, akad ijarah. Saya nggak mau begitu-gituan. Saya mau yang penting gaji saya biasanya mengelola seperti ini 10 juta sebulan. Mau untung usaha Anda, mau rugi tetap 10 juta. Saya profesional. Hah? Boleh akad ini? Boleh. Kalau emang dari percaya proporsional, menurut Anda 10 juta mungkin murah. Paham? Udah, mulai usaha ini 1 miliar, gaji kamu 10 juta bulan. Ya, sebagai pengelola ini yang boleh Anda kerjakan, ini tidak boleh. Kemudian awasin. Jelas? Mau ternyata setahun nanti dari 1 miliar tadi uang menjadi 10 miliar, dia cuma tetap dapat 120 juta. Begitu juga dari 1 miliar uang Anda tadi berubah tinggal 100 juta, dia tetap dapat 120 juta. Nombokin Anda 20 juta. Paham? Tapi kalau Anda lihat udah mulai goyang-goyang perusahaan Anda, tentu Anda pecat dia lagi, kan Anda perusahaan mau tutup, pecat. Nanti saya terhutang bayar gaji Anda. Hah? Pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya yang kemarin Pak Ustadz, kalau ingat yang Kang Angga yang tukang bubur itu, apa? Jadi, tukang bubur kemarin, dia investornya, temannya menjalankan usaha buburnya, dan setiap bulan temannya itu mendapatkan gaji dari situ, karena salah satu alasannya dia yang usaha di situ saja. Apakah itu dia mau gaji? Ya, udah digaji, tapi nanti umpamanya diberikan bonus. Berarti akadnya pertama yang mana? Akadnya gaji atau mudharabah? Gaji. Kalau dia janjikan oleh dia, kalau keuntungan besar, kamu cekatan, kamu rajin, nanti insya Allah kamu dapat bonus 5% dari keuntungan, dari laba bersih. Kalau kamu kerjanya nggak benar atau takdir Allah belum baik sehingga rugi, gaji kamu tetap jalan. Ini boleh. Berarti akadnya sekarang bukan akad mudharabah, tapi akad gaji ditambah bonus untuk memotivasi dia lebih giat bekerja. Kalau dia bilang bonus bisa dapat, bisa tidak, kan tentu saja. Saya nggak mau bonus, saya mau gaji gedein. Kalau untuk pertama Anda mungkin nggak berani juga, saya nggak berani juga. Nanti saya terhutang, ternyata rugi, saya tetap gaji Anda. Jelas. Berarti kesimpulannya tadi itu, ketika akan dia mudharabah, sudah mudharabah aja, tidak berhak menerima gaji. Tentu. Gaji salah satu solusinya dikasih bonus tadi. Ya. Oke. Terima kasih. Salam berkatu. Assalamualaikum Ustaz. Salam berkatu Ibu. Ada satu kondisi seperti ini Ustaz. Si A pemilik modal katakanlah 100 juta, si B pengelola toko buku. Toko buku. Ya. Jual beli buku berarti. Iya, jual beli buku dan ada jasa juga seperti fotokopi, ATK, ya. Dan lain-lain. ATK jasa atau jual beli? ATK barang. Jasanya seperti cetak sertifikat dan sebagainya Ustaz. Terus. Nah, kemudian membuat perjanjian. Jadi si pemilik modal ini uangnya 100 juta itu dalam setiap bulan kalau ada terjadi omset, kemudian terjadi omset apa maksudnya? Penjualan Ustaz. Penjualan setiap bulan katakanlah misalnya 10 juta transaksi rata-rata misalnya per bulan 10 juta, kemudian akan dikurangi dengan biaya operasional dan barang yang akan dibeli lagi untuk ke bulan kedepannya. Nah, kemudian dipotong juga dengan si pengelola diberikan upah, misalnya 1 juta sebulan. Nah, nanti tidak ada upah 1 juta, tadi 2,3 UMR. Mau masuk penjara ya? Ini kesepakatan Ustaz, boleh nggak? Kesepakatan pengelola dan pemodal. UMR 2,3,5, dia kesepakatan 1 juta. Ya, afwan Ustaz, maksudnya seperti ini kronologinya. Boleh secara syar'i, tetapi berbahaya si pemberi kerja ini. Nanti suatu saat dia iri, dibawanya kesepakatan ke polisi, bisa masuk penjara. Iya atau tidak? Terus. Nah, terus
dari yang tadi kita misalnya tersisa 5 juta ada dana, setelah dipotong operasional, upah dan sebagainya. Pemilik modal menginginkan bahwa yang sisa 5 juta itu dikembalikan. Jadi cabut modal dia. Ya, jadi modalnya berkurang dari 100 juta sudah berkurang 5 95. juta. Nah, tinggal 95 seperti itu, Ustaz. Nah, sampai pemilik modal mengkalkulasi awal kira-kira BEP-nya itu 1 tahun dari toko itu bisa balik modal. Jadi diilustrasikan atau diumpamakan 1 tahun balik modal. Nah, pada tahun kedua itu sudah modal sudah balik, berarti aset yang ada di toko itu menjadi milik bersama antara pengelola dan. Dari awal sudah sepakati berapa persen masing-masing? 50-50. Ya udah, boleh. Alhamdulillah. Nah, terus Ustaz, ternyata setelah berjalan setahun, tadi perjanjiannya tidak ada mengikat waktu, Ustaz. Setelah qadarullah setelah 1 tahun, si pemilik modal menarik modalnya, Ustaz. Modal yang mana lagi? Kan udah ditampilnya semuanya tadi. Yang masih tersisa. Ah iya. Kan katakanlah setelah 1 tahun tadi sudah diambil 40, Ustaz. Terus dari setiap bulan tadi kan. Sisa 60. Nah, namun tadi dipotong dengan sewa toko dan mungkin ada operasional yang lain, katakanlah 20 juta. Berarti kan sisa mungkin 40 juta. Nah, si pemilik modal meminta itu dikembalikan yang 40 jutanya itu. Itu apakah sesuai syariat, Ustaz? Iya. Tapi setelah itu dia nggak punya modal lagi di situ. Iya, tidak punya modal lagi. Dengan demikian 0 untuk bulan depannya dia terima. Berarti ini kerjasamanya udah putus, Ustaz? Iya, kan ya. ada ambilnya modalnya. Ya. Semuanya jadi milik si pengelola. Nah, kalau misalnya Ustaz kondisinya dengan tadi dia tidak jadi yang mau mengambil modal, tapi dengan yang tetap setiap bulan dipotong, katakanlah berjalan 2 tahun baru modalnya habis. Iya, bagi hasilnya nanti akan setiap bulan berubah terus. Ketika uangnya 100 juta, tentu beda bagi hasilnya ketika uangnya 90 juta. Dan porsi kerugian juga berbeda. Paham? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh kasusnya mirip, tapi mungkin pertanyaan saya lebih teknis, Ustaz. Lebih apa? Teknis. Teknis ini dia, jangan ke saya. Satu boleh. Bukan teknis banget. Kerjasama misalnya ini untuk kuliner restoran ayam. A 100 juta, B tenaga dan waktu. Disepakati bagi hasilnya 50-50. Setelah setahun untuk perhitungan untung tidak masalah, Ustaz, karena melihat dari sisi kalau rugi ini pertama karena faktor eksternal, Ustaz, bukan karena modal ritnya. Jadi misalnya harga ayam, listrik naik, harga ayam nggak normal, ya, terus ayam mati semua dan sebagainya, ya. Sehingga rugi. Kalau harus tutup, nah kemungkinan ruginya ada 2, Ustaz. Rugi yang pertama masih ada aset yang bisa dilikuidasi. Rugi yang kedua ada kewajiban yang harus dipenuhi. Pertanyaan yang pertama, misalnya ada sisa aset, katakanlah 50 juta. Aset dari usaha tadi, Ya, dari modal yang di awal daftar silakan. Ya. Makallah. Berarti dibagi 50-50. Kan belum kembali uangnya dia. Ya, ini rugikan, Ustaz. Iya, uangnya belum sudah kembali 100 juta atau belum? Iya, semuanya milik dia. Sampai kembali 100 juta dulu, baru ada untung, baru dibagi. Tapi kalau mau bagi sedekah juga bagus. Jadi kalau aset likuidasi milik si A semua ya? Selagi masih di bawah 100 juta, iya. Belum ada keuntungan namanya. Sekarang kerugian kedua karena kelalaian dari tadi, Ustaz. Ada unsur kelalaian dia. Tapi tidak ngambil barang jaminan. Ya, misalnya dia lalai, dia tidak amanah, dia tidak pernah masuk, Ya. uang di bawah kabel karyawan. Ya. Lalu tadi kembalikan sisa aset 50, berarti lari ke semua ya, Ustaz ya. Karena ini karena faktor kelalaian, sisa aset tadi jadi milik A semua juga kan. Tapi kalau sisa aset kan masih di bawah modal. Ya. Memang dari awal saya bilang milik dia. Terus Yang kewajibannya, kalau misalnya kewajiban apa? Kalau misalnya rugi tapi malah jadi kewajiban 10 juta ke pihak ketiga. Dia yang nanggung lah. B. Karena kelalaian. Karena kelalaian rugi 150 juta rugi kan ya? Cuman kan dia nggak ngambil jaminan. Si yang pengelola lari pasti.
Nah, ya udah ente bayarin. Kenapa nggak ngambil barang jaminan? Berarti kerugian Anda bukan 50 juta, nambah lagi dengan sisa utang. Allah barik. Salam terbarakatuh. Saya bekerja di bidang arsitektural. Bidang apa, Bu? Arsitektural. Arsitektural. Terus saya diminta untuk merenovasi rumah seorang klien. Rumah seorang klien. Ya, dengan perjanjian awal dengan proyeknya sekian. Cuma perjanjian ini nggak tertulis di hitam di atas putih. Lalu selama perjalanan pekerjaan ini ternyata terdapat beberapa perubahan yang perubahan ini sesuai dengan kemauan kliennya. Nah, kalau misalnya saya mengajukan adendum karena biayanya bertambah, itu boleh atau tidak? Dan kalau Anda tidak ajukan, berarti Anda sedekah ke dia. Iya, tapi ya. Kalau misalnya berarti boleh kalau Anda ajukan. Kalau misalnya tiba-tiba klien ini ternyata merasa dia tidak membayar karena menurut dia adendumnya itu tidak sebanyak itu, gimana Ustaz? Padahal sebenarnya kan bisa minta pihak ketiga untuk menilai. Yang ketiganya itu sebaiknya independen, imparsial. Walaupun ada arsitektur, dia mungkin kita tunjuk arsitektur yang lain atau teknik sipil yang lain bisa menghitung dengan benar perubahannya, pertambahannya jelas. Saya boleh nanya satu lagi? Nggak tahu, tanya ke kayaknya yang ke belakang lagi, nanti ngantri lagi. Gua ngantri dulu. Ya. Kasihan bawa berdirinya makin lama jadinya. Semoga Allah menjelaskan. Allahumma amin. Nanti mohon dijelaskan juga, kemarin Anda lewat mengenai obligasi syariah. Itu belum bisa tepat, belum ada catatannya. Kemudian yang ditanyakan terkait yang sedekah kemarin ketika terjadi ujian. Ini tadi ngapain? Anda bilang obligasi syariah maksudnya apa? Yang obligasi maksudnya? Yang obligasi syariah. Pertanyaan Anda apa? Nggak ada pertanyaan, tapi mohon dijelaskan lagi obligasi syariah itu apa? Ada di buku Harta Haram tentang sukuk. Di situ bab riba. Artinya sukuk bagian dari riba. Terkait dengan sedekah kemarin yang jika modal terjadi kerugian pada modal si A gitu. Berjanji bersedekah. Berjanji bersedekah. Ini dituangkan di dalam perjanjian tidak? Boleh dituangkan, tapi tetap tidak mengikat. Namanya janji sedekah apa enggak mengikat? Iya. Anda berjanji bersedekah kepada siapa? Salah seorang teman yang masih bujangan. Nikahlah kamu. Saya nggak punya modal, Bang. Nanti semuanya saya bayarin, tapi cari pakai uang kamu atau siapa dulu ya. Oh, sip Bang, bismillah. Nikah dia utang sana sini habis uang 15 juta. Ya. Setelah dia nikah, ya, orang mulai nagih ke dia, Bang, janji dulu mana Bang? 15 juta. Saya habis 50 juta utang. Alhamdulillah ada 5 juta uang saya. 10 jutanya tolong Bang bayarin. Utang orang mana-mana orang mulai nagih. Aduh maaf Dik, sekarang usaha saya lagi bermasalah. Berdosa nggak ada? Enggak. Khusus kasus ini iya berdosa. Karena gara-gara Anda dia terlibat hutang. Tapi kalau kasus yang lain enggak. Sebelum dia menikah Anda bilang, dia udah ya sebelum dia berhutang Anda bilang, dia udah tag tanggal nikahnya. Dik, kayaknya Abang tidak bisa bantu, Abang mau sama lagi bermasalah. Ya adalah Bang, ini istri udah sepakat kita mau nikah. Ya udah kamu nikah jangan pakai utang, apa adanya aja lah. Nggak perlu pakai renang, tri juga cukup, yang penting nikah. Ya dah Bang katanya. Tetap dia berhutang. Ini sekarang tidak ada konsekuensi Anda untuk membayarnya. Allah a'lam. Sebelum dia masuk ke dalam risiko. Ya. Yang tadi kita satu saja. Selama ini saya sebagai peneliti aplikasi tidak pernah melakukan apakah ini saatnya atau tidak saatnya, karena itu bukan dalam ruang itu kita. Ini bukan pengadilan. Ini tempat belajar. Iya. Ya. Cukup ya.
Mungkin klinik akuntansi maksud dia klinik akuntansi A, B, C, D dan F, bukan yang Anda. Kan di dunia bukan satu klinik akuntansi kan. Terima kasih. Salam terkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkata. Saya mau nanya, tapi ini lebih teknis langsung Ustaz. Misalkan harga, karena usaha kami kan di bidang transportasi, ada pemilik modal, dia mau menanamkan modal ke kita untuk 1 unit mobil, katakanlah harga mobil itu 300 juta. Nah, penghasilan dari unit mobil ini berjalan setiap bulannya berbeda. Bisa jadi bulan pertama 8 juta, berikutnya bisa 9 juta, atau bahkan bisa berkurang gitu sampai 5 juta. Nah, itu untuk pembagian persentase kita bagi hasilnya dengan pemilik modal. Katakanlah saya kan pengelola, itu berapa sebaiknya Ustaz? Saran gitu, minta saran. Terserah Anda mau upah juga bisa. Ini mobil kami carikan pelanggannya, ya kami upah sekian. Sebulan Anda kami kelola ke maintenance segala macam, Anda terima bersih saja, kasih kami upah sekian. Baik Anda dapat 8 juta, 10 juta, upah kami tetap. Anda nggak dapat pun upah kami tetap. Tapi nanti mungkin nanti setelah Anda untung baru bayarkan, bisa juga. Nah, terus ini Ustaz, si pemilik modalnya kita mengembalikan modal itu dia yang diserahkannya mobil atau rupiah? Rupiah, uang. Tapi uang itu kita langsung berikan ke mobilnya gitu. Jadi kita yang dia setuju seperti itu? Iya, dia setuju. Katakanlah dia setuju. Ini namanya bukan mudharabah mewakilkan untuk beliin mobil. Kita kan pengelolanya Ustaz. Jadi, makanya saya agak-agak bingung juga. Mudharabah itu khusus untuk jual beli, bukan untuk jasa penyewaan, pembuatan juga bukan. Dia khusus mamanya ini uang 100 juta, beli mobil jual mobil, beli mobil jual mobil, beli mobil jual mobil. Itu yang mudharabah. Kalau bukan begitu bukan mudharabah berarti. Itu nggak masuk ke mudharabah ya Ustaz ya? Dia marah saya begini. Maksudnya gini Ustaz, makanya ini saya bertanya karena saya masih bingung gitu kan. Kita kan punya usaha jasa transportasi kan gitu. Jadi kita mengajak pemilik modal ini untuk bekerja sama dengan kita, katakanlah untuk saham gitu Ustaz. Kalau saham lain hal, bukan itu mobil. Tidak boleh kita apakan dalam bentuk 1 unit itu. Tidak. Karena uang dia 300 itu mungkin Anda gunakan untuk operasional, mungkin untuk gaji karyawan, mungkin untuk beli barang yang lain, bukan hanya mobil. Kalau Anda belikan mobil, tertabrak mobilnya, Anda bilang keluar Anda dari saham seperti yang kemarin. Paham yang kemarin cerita kambing dan tanah padang rumput? Kemarin Ibu Adir. Iya. Itu bukan kerjasama namanya. 300 juta sekarang ini dimasukkan ke dalam saham usaha Anda. Aset Anda semuanya berapa nilai rupiahnya? Coba. Ketika dia masuk 300 juta, berapa aset Anda semuanya? Katakanlah 1 miliar. 1 miliar berarti dia 3. Hah? Jadi 1,3 dibagi 30 berapa persen? Jadi 1,3 sekarang kan berapa persen jadinya nih? 27% atau 25%? Anggap 25%. Anggap 25% persennya. Nanti hitung yang baik. Berapa persen dia? Tahun depan usaha Anda mobil menjadi banyak. Menjadi aset Anda semua belum barang, rupiah dan segala macam, piutang dan segala macam, jadi 2 miliar. Uang dia bukan 300 juta lagi sekarang. 25% dari 2 miliar berapa? 500 juta. Paham? Qadar Allah tahun ketiga terjadi sesuatu, mobil dilariin, yang ini rusak, yang ini yang karyawan mencuri uang segala macam. Dari yang 2 miliar tadi tinggal 500 juta. 25% dari 500 juta berapa? 125 juta kan ya? Uang dia yang kemarin naik 500 juta, hari ini tinggal 125 juta di akhir tahun depan. Kalau ketika waktu itu ketika naik dia cabut sebagian sahamnya,
saya coba 300 juta dulu, tinggal sahamnya 200 juta kan ya, kerugiannya cuma 200 juta. Kalau tidak, kerugiannya 500 juta. Kerugian Anda 1,5. Paham? Jadi coba saya kecuali yang diserahkannya kepada Anda mobil saya. Tolong kelola. Ya. Maintenance-kan dengan baik. Kemudian berapa upahnya, sekian persen untuk Anda. Itu boleh. Namanya bukan mudharabah tapi dalam babul musaqah. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali boleh. Syafi'i tidak membolehkan. Atau kalau tidak, ya, saya sewakan ke Anda. Ini mobil saya beli 300 juta, saya sewakan ke Anda. Anda berapa berani sewa per bulan? Berapa coba? Mobil 300 juta 6 juta misal. 6 juta ada untung Anda nanti itu? Pendapatnya 9. Pendapatan berapa biasanya? Pendapatan 8 juta. Udah untung Anda 6 juta itu? 2 juta operasional segala macam udah dapat untung? Enggak. Kalau 4 juta Ustaz? 4 juta saya setuju, silahkan. Sebulan tidak ada yang nyewa mobil ke Anda. Anda 4 juta tetap store ke saya, ya atau tidak? Iya. Bulan depan nyewa banyak dan Masya Allah dapat Anda 15 juta. Tetap berapa yang Anda serahkan ke saya? Terserah mau yang mana, sampaikan ke dia. Ya. Cuman konsekuensi yang tadi, kalau dia masuk di saham Anda, dia berhak mengelola sebesar saham dia. Allah berkati Bu. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi Ustaz, saya mau minta pandangan. Saya punya. Udah, saya dari tadi mandang antum. Saya akan berpindah dari situ ke sana. Maksudnya pandangan terhadap yang saya beri masih minta lagi. Orang tamak banget, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Jadi saya punya usaha makanan Ustaz, martabak bangka. Jadi saya bermodalnya, kemudian saya bikin perjanjian sama dia. Apabila dia pendapatan 1 bulan masih 1,5 juta, itu semuanya untuk dia. Tapi apabila lebih 1,5 juta, sisa 1,5 juta baru ke saya. Pada posisi yang ketiga, apabila pendapatannya presentasi 40 saya, 60 dia, melebihi dari kebutuhan 1,5 juta baru dibagi. Itu ketentuan kita pakai. Boleh nggak seperti itu? Tidak. Atau boleh? Anda nggak dalam bagi hasil, kalau nggak salah sih ada dalam mi'yar di atas sekian semuanya milik kamu, di atas sekian baru dibagi. Boleh, lupa saya boleh. Boleh. Karena saya punya pandangan, jadi saya kasih sama dia kalau memang langsung dibagi, dia kan 1,5 juta untuk kebutuhannya masih. Jadi saya nggak akan ngambil dulu sebelum. Semuanya buat dia juga boleh. Masya Allah, senang beliau. Tanda orang baik. Orang baik itu kalau bersedekah senang dia, Masya Allah. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dalam usaha saya kadang-kadang kekurangan modal. Ya. Terus kadang-kadang dari kakak atau dari teman dia mengikutkan modalnya, tapi ya, dengan perjanjian 50-50 keuntungannya. Tapi modal pasti kembali. Selama ini alhamdulillah. Enggak, pasti kembali atau tidak perjanjiannya? Enggak, jadi gini yang saya jawab dulu, nanti saya jawab selanjutnya. Harus kembali nggak modal dia penuh? Harus kembali. Riba namanya, selesai. Enggak, gini, salah apa salah yang salah yang tadi itu riba namanya. Kalau Anda ingin tambahan modal, ikut dalam usaha Anda seperti tadi, hitung aset dia berapa. Dia tambah 1 miliar, Anda 2 miliar, 1/3. Keuntungan dia dapat 1/3, kerugian dia tanggung 1/3. Kalau dia nggak menanggung rugi tadi, modal mesti kembali, tapi bagi hasil tidak tetap, ini riba tidak tetap. Nah, dia kerugian ditanggung juga. Tapi tadi saya tanyakan enggak? Harus penuh, boleh penuh. Juga. Jadi kalau dia rugi, kalau kita kerugian harus berdasarkan modal, bukan 50-50. Sekarang modal 50-50 atau tidak? Tidak. Menjadi riba karena sebagian modal Anda atau modal dia Anda tanggung. Sebesar itu ribanya. Terbayang? Ya, makanya itu yang perlu saya. Iya. Kalau ibu khawatir, udah kamu tidak saya. Kamu siap rugi nggak? Tanya dulu. Ya, siap.
Kalau siap rugi, kalau gitu kita bagi hasil aja. Berarti uang Anda akan rugi nanti kalau usaha saya juga rugi. Kalau dia nggak siap rugi, saya pinjam uang Anda saja, uang Anda pasti kembali. Kalau saya mungkin nanti dapat untung gede, mungkin saya memberikan hadiah, mungkin juga tidak. Tapi tidak ada kesepakatan dari awal. Kalau ada kesepakatan dari awal jadi riba. Jelas? Yang bagi kerugian 50-50 juga enggak, sebesar besaran modal bukan 50-50. Allah berfirman. Kumaha cukup ya, nanti dilanjutkan sesi kedua. Ivan satu lagi, satu pertanyaan. Ustaz, ini ada tawaran dari teman, dia sudah dapat PO dari kliennya, tapi dia terbatas modal untuk membeli barang. Sementara untungnya sudah jelas. Kemudian dia meminjam uang saya untuk meminjam uang saya terus. Bukan meminjam apa? Enggak tahu, Anda yang bilang meminjam, kalau bukan. Dia mengajak saya untuk menyertakan dalam proyek ini, satu invoice ini. Untungnya udah jelas sekian gitu kan, Ustaz. Kemudian dari itu gimana, tak bisa, Ustaz? Uang Anda mesti harus kembali penuh, atau kalau rugi kan mungkin pemberi kerjanya habis itu uang nggak dibayar dia. Ya. Uang Anda mesti harus kembali atau tidak? Kalau nggak harus kembali kalau invoice dibayar. Kalau tidak dibayar dia nanti uang Anda juga hilang. Ya. Nggak masalah, boleh kalau gitu. Berarti ini namanya bukan pinjaman. Bukan pinjaman, Anda masuk share modal di usaha dia. Dia sekarang aset dia, barang, uang, tenaga kerja dan seluruhnya berapa? Anggap 5 miliar. Anda beli barang. Ya beli barang berarti punya uang cash, punya kantor atau tidak dia? Punya. Itu berapa seluruh asetnya? Kan saya bilang dia yang dihitung hanya pembelian itu ya, khusus itu proyek ini gitu. Misalnya, tidak bisa saya bilang. Kecuali Anda datang ke tempat toko, Anda beli barang, nih, jualkan. Kamu dapat fee dari penjualan. Oh, Anda juga nggak punya uang untuk beli barang semuanya. Kalau yang ini nggak paham. Hah? Nggak, dia udah dapat dia udah dapat suppliernya, udah dapat customer juga. Iya, tapi nggak punya uang dia beli. Uang dia tidak cukup, Ustaz. Ya kan tak punya namanya. Antum bisa nggak punya uang beli sendirian semuanya? Bisa. Ya udah kan tadi itu saya bilang. Astagfirullah. Ya. Para pedagang akhir zaman. Dengan demikian, invoice itu lupakan invoice. Anda beli barang ke tempat tadi itu, cash, bilang ke abang itu, bang, tolong naikin, bilang ke toko, naikin barang ke mobil. Ya, habis itu, bang, saya jual ke kamu, tolong toko kirim ke rumah dia. Paham? Jual ke dia tentu Anda untung, karena dia nggak bayar cash, ya. Dia nggak bayar cash, Anda ambil keuntungan sekian, bayar nyicil. Cukup? Udah. Kita berikan dulu apa? Ketika investasi ini kita juga kurang uang, boleh kan kita pinjam uang untuk berinvestasi? Boleh, tapi nggak boleh ditambahkan. Kalau tambahkan dia riba. Baik, sebentar kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan sekitar 15 menit ke depan. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Dek? Cukup nggak? Saya umumkan lagi kalau setengah jam untuk mau siap tidur. Jauh tempatnya? Yang ke Sungai. Bisa jalan kaki sini? Nggak bisa jalan kaki, harus di atas. Ada mobil. Mohon maaf, nanti kembali jam 10 ya. Kita jadi jam 10. Pak Mursid. Jam 10. Mohon maaf, kita break 30 menit ya, sekitar 26 menit.
dimasukin sama si Pak Abdul Pak. Produk-produk itu saya. Oh, udah masuk? Udah masuk. Coba cek. Produknya itu ya. Sudah. Biar nanti bisa ditentukan kapan kita ketemu lagi gitu. Iya, iya. Beliau kan kemarin tadi minta itu. Oh ya, syukron ya buku itu ya. Saya cari buku. Kebetulan nanti di Lapan saya ke Jakarta. Oh, itu belinya dari sana. Gimana? Dari Bahrain. Di sini nggak ada yang jual. Nggak ada. Dan nanti juga teman saya kemarin punya PayPal, pakai akun PayPal bisa. Oh gitu. Iya, nggak tahu harganya belum. Ya, siap. PSA kan juga ada kok, PSA syariah? Aku banyak. Oh. Oh. Siap Pak Ilmi. Ya, silakan. Udah. Si mic-nya dimatiin aja kali ya. Saya berdiri aja. Tadi, supaya saya lebih jelas ini soalnya real. Jadi kalau katakanlah saya ya, jadi saya 100, si B ini nggak punya jaminan nih, dia cuma punya keahlian, jadi dia nggak store jaminan, ya, dia 0 jadi kan. Kita sepakat tadi sih contoh saya 50-50, oh sorry. Kalau untung? Ya pokoknya sepakatan dari awal 50-50, untung rugi. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa? Nggak bisa. Oh, dari awal udah salah? Salah, karena ini kan modal 100. Ya, ini modal 100. Kalau rugi ini 0. berarti? Ini kalau untung. Kalau untung, kalau rugi? 100. 100% tanggung dia? Iya kan, sesuai modal. Oh gitu. Makanya disebutnya kerugian ditanggung pemodal. Oh, oh gitu. Jadi kalau sistem yang satu tidak store modal, kerugian semua ditanggung pemodal? Semua pemodal. Oh jadi makanya kerugian nggak bisa negosiasi. Nah, kayak jadi kerugian walaupun eksternal internal, kerugian eksternal, ini kerugiannya kan jadi kewajiban nih. Kerugian kalau karena kelalaian, sebatas kelalaian ya sebatas kelalaian dia. Kalau misalnya dia lalai benar-benar lalai? Iya, baru dia menanggung sebatas kelalaian itu. Oh. Tapi itu kan faktornya bukan karena kesepakatan di sini, kelalaian. Iya, silakan. Mau tanya, naik ya Ustaz ya? Di situ aja deh, saya turun deh ya. Saya turun aja. Atau duduk di situ kedenger saya? Gimana? Silakan duduk aja Bu, saya dengerin deh. Biar nggak repot mungkin. Jadi gini kan, suami itu namanya saving plan. Saving plan terus? Tabungan dengan dolar. Terus? Rule-nya itu adalah 10% dari gaji pokok. Dipotong 10% setiap bulan dari gaji pokok. Plus kalau kita pakai yang 10% itu maksudnya 10%. Kalau kita di bawah itu, saya tidak membeli tambahan 6%. Tapi kalau kita menabung 10%, itu tambahannya ada dari petrol 6%. Tambahan itu dalam bentuk langsung? Iya, masuk langsung ke dalam. Misalnya 10%. Misalnya 10% ini 10 juta, dia langsung nambahin 6 juta gitu. Ya, jadi pokoknya hitungannya itu 10% dari gaji kita plus 6% dari gaji gitu loh. Hibah dari dia. Terus? Ya, hibah dari dia. Terus pertanyaan saya, ini kan besok aja ada tanggal 9. Cuma yang menjadi pertanyaan saya adalah kita kan nggak tahu nih uang untuk penyimpanannya di mana dan segala macamnya gitu. Dan setiap bulannya juga ada yang berapa. Pertanyaan saya, ini bisa diteruskan atau hitungannya seperti apa gitu? Apakah sama dengan rule-nya dengan menyimpan di bank konvensional yang otomatis kita tidak boleh lagi menggunakannya gitu? Atau bagaimana? Untuk kasus ini kita jujur aja kita nggak tahu uang ini dikemanakan, penyimpanannya dan untuk apa gitu. Rate per bulannya fix kan? Fix tiap bulan. Jadi pasti riba. 6%-nya halal, tapi pertambahannya haram. Jadi seandainya gini, kan otomatis kalau kayak gitu bisa nggak yang bunganya kan ada pertambahan nih dalam berapa kan seperti kayak di bank kasih tahu kita mendapat interestnya sekian kan bisa nggak ini tetap kita lakukan interestnya nggak kita ambil gitu loh atau kita ambil kita berikan ke masing-masing atau apa atau harus ditutup gitu. Kan sama kayak tadi kesepakatan riba walaupun dari kan kesepakatan riba walaupun nilainya 0 tetap tuh karena ibu udah menyepakati interest bulanannya. Iya. Apalagi ya tidak boleh. Kesepakatan riba kan nggak boleh. Makasih banyak. Iya.